Nah, kemudian Ustaz saja ini ulun bikinkan video ketika kita jadi host. Nah, yang tadi kan sudah kita bikin linknya. Kemudian kita mau operasikan bagaimana saat kita dalam ruangan Zoom. Nah, di sini sudah ada link yang kita bagikan ke partisipan, ke anak-anak lewat WA. Kemudian pas hari ini mungkin sudah jadwalnya. Nah, jadi kita tinggal klik start. Nah, ketika klik start ini berarti kita sudah dalam keadaan ini sudah dalam Zoom ya. Nah, kita sebagai host di sini. Artinya Ustaz saja bisa melakukan banyak hal. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang Ustaz saja bisa lakukan di sini adalah mengontrol partisipan. Nah, misalnya ulun masuk ya. Belum. Ya, bikin video dulu lah. Nah, coba ulun masuk di situ sebagai partisipan. Nanti kita simulasikan ada yang mana nih? Yang ini tadi. Yang nah, kita coba join ya. Ini. Itu Abah tadi pinjam. Abah pakai wifi mama. Mama pakai wifi Abah. Nah, ini sudah ada ya Ignite. Nah, berarti saya sudah bergabung, ada partisipan. Nah, bisa saja misalnya nih di sini kita mau mengkontrol suara dari partisipan biar mereka tidak leluasa membuka mic misalnya ketika menjelaskan. Maka klik saja di sini partisipan. Nah, di sini ada muncul daftar partisipannya. Yang kita lakukan misalnya mau biar mic mereka mati, maka kita klik di sini mute all. Ini mute all tulisannya. Nah, ini akan ada dialog. Nanti bila Ustaz saja centrangnya dihilangkan, maka siswa tidak bisa mengaktifkan mic-nya sendiri. Artinya terkunci ya, kecuali kita yang mengaktifkannya. Nah, apabila dicentrang ada tanda ini, maka semua orang kita matikan mic-nya dan dia bisa menghidupkan mic-nya sendiri. Nah, yang baik yang mana? Ya terserah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya mau dikunci, ya tidak dicentrang. Tapi kalau cuma ingin mematikan sesaat, kemudian nanti kalau misalnya kita minta untuk menghidupkan, mereka bisa menghidupkannya secara sendiri ya. Baik, kita ini dulu. Kita klik yes. Nah, maka semua partisipan mic-nya akan mati ya. Nah, ini dalam keadaan mute. Nah, bila nanti Ustaz saja meminta misalnya siswa kita untuk menghidupkan mic-nya tapi dikunci, tinggal di partisipan sini juga mengaktifkannya, tinggal ask to unmute. Nah, maka akan muncul dialog ya. Kita ask, oke. Nah, dia menyala. Nah, okay. Nanti kalau ada yang mau kita matikan misalnya tidak usah biar aja kalau dihidupkan. Biar ada yang menyalakan dan kita mau mematikan bisa juga lewat sini. Kita klik mute. Maka dia akan mute. Sudah, jangan dihidupkan. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau mau share screen bisa saja sudah bisa ya. Share screen adalah di sini. Apabila Ustaz saja menginginkan ada orang yang ingin bisa share screen juga selain kita. Nah, ini posisinya cuma kita yang cuma satu orang yang bisa share screen yaitu host. Nah, kalau diganti ke sini maka semua orang yang ikut di meeting ini bisa share screen ya. Nah, lebih amannya kalau kita mengajar ada di sini. Kecuali nanti ada tugas dan anak diminta untuk share screen untuk di layar mereka misalnya. Nah, baru kita mintakan.
Nah, kemudian saat share screen, nih yang sering terjadi adalah siswa kita ikut coret-coret ya. Nah, siswa kita ikut coret-coret di di layar kita. Nah, maka usaha saja nanti di sini bisa men-settingnya biar mereka tidak ikut coret-coret ya. Nah, di bagian atas ini kita munculkan, nanti di sini di bagian kanan itu ada more, klik saja. Nah, di bagian more ini nanti ada di situ enable annotation for others. Nah, ini diklik. Nah, kalau enable berarti mereka bisa ya mencoret. Tapi kalau klik disable berarti mereka tidak bisa mencoret-coret ya di layar mereka, walaupun disentuh-sentuh terus dia tidak akan mempengaruhi layar screen share kita. Jadi disable ya. Ini klik. Nah, seperti itu saja. Kalau berhenti nanti stop share, maka akan berhenti kembali dia ke layar semula ya. Nah, mungkin seperti itu. Nanti kalau usaha saja mau merekod, ini record saja, maka pilihlah record on this computer, maka dia akan merekod. Kalau mau berhenti, klik stop, maka akan otomatis menyimpan sendiri nanti di dokumen kita. Ada namanya Zoom ya nanti. Oke, mungkin seperti itu. Nanti kalau mau di live kan di sini ada live Facebook, ada Workplace by Facebook, ada YouTube, ada Live on Custom live streaming service, ada sebagainya. Dan juga ada breakout room ya. Nah, ini breakout room perlu juga ulun sampaikan. Nah, breakout room usaha saja kalau mau dijadikan berapa ruangan, ini bisa dijadikan misalnya mau dijadikan 3 ruangan. Baik anak-anak, kita hari ini diskusi misalnya Ustadz akan jadikan kalian 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini mau kita masukkan acak secara otomatis atau secara manual. Kalau misalnya mau cepat itu otomatis, maka klik yang ini. Kalau mau dipilih satu-satu, maka akan klik yang ini. Kalau partisipan dipersilakan memilih sendiri, klik ini. Lebih berfungsi itu ini dan ini sebenarnya. Kita coba yang automatically saja, maka create. Nah, di sini terbagi 3 ruangan ya, karena cuma satu partisipan. Jadi cuma satu partisipan otomatis masuk ke sini. Nanti kalau sudah dia akan terbagi sendiri ya, kalau roomnya banyak, tergantung berapa jumlah partisipannya. Nah, kalau mau berakhir atau mau kembali ke ruang utama, maka open all room. Nah, maka akan kembalilah ke ruangannya masing-masing. Plus nah, seperti itu ya, sudah gampang sekali. Nah, jika mau menghentikan maka klik end ya, klik end meeting for all, maka berakhirlah zoomnya. Nah, mudah sekali ya Ustaz saja. Nah, itu tadi karena kita ada record sedikit, jadi dia langsung otomatis menyimpan dan tersimpan di sini. Nah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan Ustaz saja bisa membuat ruangan Zoom tersendiri. Jadi silakan dimanfaatkan dengan pembelajaran tatap muka bersama anak-anak. Terima kasih.